Halo sobatku semua, selamat berjumpa kembali di channel CGS 18. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang rumah pesugihan. Yuk kita simak ceritanya. Di ujung kampung Karangjati, berdiri sebuah rumah tua yang selalu tertutup rapat. Catnya mengelupas, jendelanya hitam seperti tak pernah disentuh cahaya. Warga sekitar menyebutnya rumah pesugihan. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah itu berdiri. Namun satu hal yang pasti, setiap orang yang pernah masuk ke dalamnya, tak pernah kembali dengan kehidupan yang sama. Raka, seorang perantau yang baru pulang kampung, mendengar bisik-bisik tentang rumah itu. Katanya, siapapun yang berani melakukan ritual di dalamnya akan diberi kekayaan melimpah. Namun sebagai gantinya, ada tumbal yang harus dibayar. Awalnya Raka tak percaya. Tapi desakan hidup membuatnya nekat. Malam Jumat Kliwon, ia berdiri di depan rumah itu. Begitu pintu kayu dibuka, bau anyir bercampur kemenyan langsung menyergap hidungnya. Di ruang tengah, terdapat lingkaran hitam di lantai, bekas darah yang tak pernah benar-benar kering. Lilin-lilin menyala sendiri, dan dari sudut ruangan terdengar suara napas berat, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di dinding. Suaranya serak dan dalam. "Apa yang kau inginkan?" Raka gemetar. Dengan suara tercekat, ia menjawab, "Aku ingin kaya." Bayangan itu tertawa. Suara tawanya membuat dinding bergetar. "Aku akan memberimu emas dan uang. Tapi setiap bulan, 1 nyawa." Raka terdiam. Sebelum sempat berpikir, pintu rumah menutup sendiri dengan dentuman keras. Lilin-lilin padam bersamaan, dan dingin menusuk tulang. Keesokan paginya, Raka ditemukan keluar dari rumah itu dengan pakaian rapi dan senyum kosong. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar menjadi kaya. Rumah mewah, mobil mahal, hidup berlimpah. Namun, setiap bulan, selalu ada warga kampung yang meninggal secara misterius. Dan setiap kali itu terjadi, dari rumah pesugihan di ujung kampung terdengar suara tawa pelan, diiringi langkah kaki seseorang yang semakin jarang terlihat di siang hari. Hingga suatu malam, rumah itu kembali tertutup rapat. Raka tak pernah terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah satu nama baru dibisikkan warga kampung. Sejak Raka menghilang, kampung Karangjati tak pernah benar-benar tenang. Setiap tengah malam, warga sering mendengar suara pintu berderit dari arah ujung kampung, padahal tak ada angin. Kadang terdengar langkah kaki menyeret tanah, diikuti suara napas berat yang bukan milik manusia. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi penasaran. Ia melihat cahaya redup menyala dari dalam rumah pesugihan, lampu minyak yang dulu tak pernah ada. Dengan jantung berdegup kencang, Ardi mengintip dari balik jendela yang retak. Di dalam, ia melihat Raka. Namun tubuhnya sudah tak sepenuhnya manusia. Matanya hitam legam tanpa putih, mulutnya tersenyum lebar hingga robek ke pipi. Di belakangnya berdiri bayangan besar bertanduk, dengan kuku panjang mencengkeram bahu Raka seperti boneka rusak. Raka menoleh perlahan ke arah jendela. Senyumnya melebar. "Masuklah," bisiknya, meski kaca jendela masih tertutup. Ardi mundur ketakutan. Saat ia berlari, tanah di bawah kakinya terasa lengket seperti darah segar. Dari belakang terdengar suara tawa berlapis, suara Raka bercampur dengan suara makhluk lain yang lebih tua dan lebih kejam. Keesokan harinya, Ardi menghilang. Sejak itu, rumah pesugihan tak pernah kosong. Setiap beberapa tahun, selalu ada orang putus asa yang datang. Mereka masuk sebagai manusia, dan keluar sebagai pelayan kekayaan terkutuk. Warga kampung akhirnya menutup jalan menuju rumah itu. Tapi anehnya, rumah tersebut selalu berpindah. Kadang terlihat di tepi sawah, kadang di tengah hutan, bahkan pernah muncul di belakang rumah warga. Dan konon, jika suatu malam kau bermimpi didatangi orang kaya dengan senyum kosong, itu bukan mimpi. Itu undangan. Setelah Ardi menghilang, satu persatu warga mulai bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di depan rumah megah dengan tumpukan emas. Di ambangnya, berdiri Raka, tersenyum, mempersilakan masuk. Yang menolak undangan itu akan terbangun dengan keringat dingin. Yang menerima, tak pernah bangun lagi. Setiap korban ditemukan tanpa luka, tapi wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Seorang dukun tua bernama Mbah Sastro akhirnya bicara. Ia mengungkap bahwa rumah itu bukan bangunan biasa, melainkan gerbang perjanjian. Setiap orang yang masuk dan menyetujui pesugihan akan menjadi pengumpul tumbal,
hingga akhirnya jiwanya diambil dan digantikan oleh pelaku baru. Raka bukan yang pertama. Mbah Sastro mencoba menghentikan siklus itu. Malam Jumat Kliwon, ia datang membawa doa dan sesajen penutup. Namun begitu kaki tuanya menginjak lantai rumah pesugihan, pintu menutup keras. Dinding rumah berubah menjadi wajah-wajah manusia menjerit. Lantai berdenyut seperti daging hidup. Suara bertanduk itu kembali terdengar, perjanjian tidak bisa dibatalkan. Pagi harinya, hanya tongkat Mbah Sastro yang ditemukan di depan rumah. Tubuhnya lenyap, dan rumah itu terlihat semakin besar. Beberapa bulan kemudian, seorang pria kaya pindah ke kampung. Ramah, dermawan, tak ada yang curiga, sampai warga menyadari satu hal mengerikan. Bayangannya tak pernah mengikuti tubuhnya. Setiap malam, bayangan itu berjalan sendiri, menuju ujung kampung. Di rumah pesugihan, terdengar suara rantai putus. Raka akhirnya menjerit, jiwanya diseret ke dalam kegelapan. Senyum pria baru itu mengembang. Siklus berlanjut. Bertahun-tahun setelah kampung Karangjati hilang dari peta, pemerintah menyebut wilayah itu sebagai tanah kosong. Tak ada bangunan, tak ada bekas kehidupan. Namun anehnya, satelit selalu gagal merekam satu titik di sana, selalu buram, selalu gelap. Suatu malam, seorang petugas pemetaan bernama Dimas tersesat saat hujan deras. Di tengah kabut, ia melihat sebuah rumah tua berdiri sendirian. Padahal, peta menunjukkan tempat itu seharusnya kosong. Lampu di teras rumah menyala perlahan. Pintunya terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara yang sangat pelan, namun jelas, "Kau datang tepat waktu." Dimas mundur. Tapi kakinya terasa berat, seolah lantai menarik tubuhnya. Saat ia menoleh ke jendela, ia melihat banyak wajah di balik kaca. Raka, Ardi, Mbah Sastro, dan puluhan orang lain, semuanya tersenyum kosong. Di dinding rumah itu, terukir ratusan nama. Nama-nama yang pernah membuat perjanjian. Dan di bagian paling bawah, sebuah ukiran baru mulai muncul, perlahan membentuk huruf. Dimas. Dimas. Jeritan menggema. Lampu padam. Hujan berhenti seketika. Pagi harinya, tim pencari hanya menemukan alat pemetaan tergeletak di tanah. Tak ada rumah. Tak ada jejak kaki. Namun sejak hari itu, muncul laporan baru dari berbagai daerah, tentang rumah tua yang tiba-tiba ada, menawarkan kekayaan tanpa batas. Dan anehnya, rumah itu kini tak lagi di ujung kampung. Ia muncul dimanapun cerita ini dibacakan. Jika kau merasa ruanganmu tiba-tiba lebih dingin setelah mendengar kisah ini, jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin, rumah pesugihan itu sudah menemukanmu. Sejak kisah rumah pesugihan menyebar, orang-orang mulai mengalami hal yang sama. Suara ketukan pelan di dinding kamar saat pukul 3.13 dini hari. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai selalu ada jejak tanah basah dan bau kemenyan. Mereka yang mendengar ketukan itu biasanya sedang berada di titik terendah hidupnya. Bangkrut, terlilit utang, atau kehilangan segalanya. Dan malam berikutnya, rumah itu muncul. Seorang pria bernama Surya adalah salah satunya. Rumah itu muncul tepat di seberang kontrakannya, padahal kemarin masih tanah kosong. Di dalam rumah, tak ada kitab perjanjian. Tak ada darah yang diminta. Hanya satu kalimat yang terdengar dari kegelapan, ambil yang kau mau. Bayar dengan yang kau cintai. Surya keluar membawa koper berisi uang. Ia menangis bahagia, sampai keesokan paginya anaknya tak lagi bernapas di tempat tidur. Tak ada luka. Hanya senyum tipis di wajah sang anak. Setiap korban tak langsung hilang. Mereka menetap di rumah itu, terikat antara dunia dan neraka. Jika seseorang masuk, mereka berdiri di dinding, diam, menatap, menunggu. Mata mereka berlubang hitam, mulut mereka berbisik serempak, giliranmu belum selesai. Semakin banyak perjanjian terjadi, rumah itu makin besar. Lorong-lorong baru muncul. Tangga turun ke tempat yang tak pernah terlihat dasarnya. Warga mencoba membakar rumah itu. Api menyala, tapi justru terdengar jeritan dari dalam api, bukan dari kayu, melainkan dari manusia. Api padam sendiri. Rumah tetap berdiri. Di pintu depannya kini tertulis dengan ukiran hitam, hutang belum lunas. Malam itu, 3 orang yang ikut membakar rumah menghilang. Paginya, wajah mereka muncul di jendela lantai 2, mengetuk dari dalam.
Kini rumah pesugihan tak lagi berpindah. Ia menetap di pikiran manusia. Siapapun yang mendengar kisah ini, siapapun yang membacanya hingga selesai, akan bermimpi rumah yang sama, dengan pintu terbuka dan suara lembut memanggil nama mereka. Rumah itu tak butuh alamat. Tak butuh jalan. Ia hanya butuh satu hal, manusia yang menyerah pada harapan. Dan ketika pintu itu terbuka, yang masuk adalah tubuhmu. Yang tinggal adalah jiwamu. Orang-orang mulai mengalami hal aneh. Uang muncul di dompet tanpa tahu asalnya, emas ditemukan di bawah bantal, rekening bertambah sendiri. Dan bersamaan dengan itu, selalu ada satu orang terdekat yang mulai sakit tanpa sebab. Lina, seorang ibu muda, terbangun suatu malam mendengar suara anaknya tertawa di ruang tamu. Padahal anak itu sedang tidur di kamar. Saat Lina mengintip, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Anaknya duduk menghadap tembok, berbicara dengan bayangan hitam yang menempel di dinding. Bayangan itu memiliki kepala terbalik dan tangan terlalu panjang. Besok ibu dapat banyak uang, bisik bayangan itu. Sebagai gantinya, kamu ikut kami. Keesokan harinya, Lina menerima kabar menang undian besar. Dan malamnya, anaknya meninggal dalam tidur. Di sudut kamar, dindingnya basah oleh jejak tangan kecil berwarna hitam. Setiap orang yang kehilangan tumbal tidak langsung mati. Mereka perlahan berubah. Kulit mereka menjadi dingin. Bayangan mereka bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Dan saat malam tiba, suara tangisan keluar dari dada mereka sendiri. Mereka adalah penunggu baru, bukan tinggal di rumah pesugihan, melainkan menjadi bagian dari rumah itu. Kini rumah pesugihan hanya muncul di mimpi. Dalam mimpi itu, pintu selalu terbuka, lantai selalu basah, dan ada suara menyeret tubuh di lorong. Jika seseorang masuk lebih dari 3 kali dalam mimpi, ia akan bangun dengan tanah di kuku jarinya. Dan bau kemenyan di napasnya. Artinya, sebagian jiwanya sudah tertinggal di sana. Konon, rumah pesugihan tumbuh dari cerita. Semakin sering diceritakan, semakin kuat wujudnya. Jika saat ini, lampu di sekitarmu terasa redup, udara mendadak dingin, atau kamu merasa sedang diperhatikan, itu bukan sugesti. Itu tanda rumah itu sedang mendengarkan. Dan jika malam ini kamu bermimpi tentang pintu tua dengan lampu menyala, jangan masuk. Jangan berbicara. Jangan membuat permintaan. Karena rumah pesugihan tidak pernah menolak keinginan. Ia hanya menunggu. Harga yang paling menyakitkan bagimu. Malam itu, rumah pesugihan akhirnya menampakkan wujudnya sekali lagi. Bukan di ujung kampung. Bukan di hutan. Melainkan di tempat yang paling aman menurut manusia, di dalam rumah mereka sendiri. Cermin di ruang tamu berubah menjadi pintu kayu tua. Lampu berkedip, lalu padam. Dan dari pantulan gelap itu terdengar suara yang sangat pelan, sangat tenang, kau sudah lama menginginkannya. Tak ada ritual. Tak ada mantra. Cukup satu anggukan kecil di dalam hati. Mereka yang menerima tak langsung mati. Mereka hidup, dengan kekayaan, keberuntungan, dan senyum kosong. Namun setiap malam, satu bagian dari diri mereka menghilang. Ingatan, perasaan, wajah orang yang mereka cintai. Hingga suatu pagi, mereka bangun tanpa mengenali diri sendiri. Dan di dalam cermin, yang menatap balik bukan lagi manusia, melainkan penunggu baru rumah pesugihan. Kekayaan bisa dibeli dengan kerja keras, tapi jika datang tanpa usaha, selalu ada harga yang disembunyikan. Dan rumah pesugihan tidak pernah memaksa. Ia hanya menunggu manusia yang cukup putus asa untuk mengetuk pintunya. Karena pada akhirnya, yang paling mahal di dunia ini bukan emas, melainkan jiwa. Kembali ke jalan yang benar. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Nantikan cerita selanjutnya.